NPM 1810631080 akan memaparkan hasil observasi saya di SMK Teknologi Kerawang. SMK Teknologi Kerawang memiliki 3 jurusan, yaitu TSM atau Teknik Sepeda Motor, yang kedua OTKP atau AP yaitu Administrasi Perkantoran, dan ketiga TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Dalam SMK Teknologi Kerawang menggunakan kurikulum 2013, di mana siswa harus aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif. Dalam pembelajaran menulis ini, saya melakukan observasi di kelas 12. Melalui hasil wawancara saya dengan guru dan beberapa siswa, saya menemukan beberapa temuan atau permasalahan, yaitu mengenai hambatan-hambatan dalam pembelajaran menulis surat lamaran kerja. Menurut guru bahasa Indonesia, hambatan-hambatan tersebut diantaranya yang pertama, sulitnya mengkondisikan siswa. Maksudnya di sini yaitu bukan menginstruksikan siswa untuk duduk rapi di tempat duduk, tetapi guru mengeluhkan saat guru menginstruksikan untuk pengumpulan tugas surat lamaran kerja, khususnya anak-anak TSM yang mayoritasnya adalah laki-laki, mereka sering beralasan yaitu tugasnya tidak terbawa, kemudian mereka belum ke warnet, ataupun mereka tidak ada uang untuk mengeprint, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa sulit mengerti. Dari ketiga jurusan tersebut pasti terdapat karakteristik yang berbeda-beda. Dalam OTKP atau AP, kemudian TKJ, mayoritasnya adalah perempuan, sehingga mereka dalam pembelajaran lebih cepat menyerap dan tidak ada pengulangan. Sedangkan dalam TSM yang mayoritasnya adalah laki-laki, mereka sering melakukan pengulangan di dalam pembelajaran, seperti satu pertemuan seharusnya sudah selesai, tetapi harus 2 pertemuan. Yang ketiga, siswa malas mencari sumber yang lain. Di SMK Teknologi Kerawang ini terdapat perpustakaan. Nah, dalam perpustakaan tersebut menyediakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, siswa sulit atau malas untuk belajar di KBBI. Mereka lebih memilih mendengarkan penjelasan dari guru saja. Yang keempat, siswa masih keliru terhadap pembelajaran bahasa di dalam surat lamaran kerja. Jadi mereka itu sering keliru dalam menentukan tanda baca di dalam surat lamaran kerja, kemudian kata baku dan kata tidak baku, lalu kosakata yang sedikit, dan mereka seringnya salah dalam menuliskan nama gelar. Yang kelima, siswa belum terlalu memahami pentingnya surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat di mana surat tersebut menjadi penentu seseorang diterima atau tidak dalam bekerja. Namun siswa-siswi seringnya mereka lebih menyepelekan membuat surat lamaran kerja, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh guru. Lalu selanjutnya terdapat hambatan-hambatan menurut siswa. Saya melakukan observasi di kelas 12 OTKP atau AP. Nah, hambatan-hambatan tersebut diantaranya yang pertama, siswa masih bingung dalam menentukan EYD. Jadi mereka masih bingung menentukan atau menuliskan huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian siswa bingung menggunakan kata baku atau kata tidak baku. Lalu siswa kesulitan dalam menentukan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda titik 2 di dalam surat lamaran kerja. Yang keempat, menurut siswa sendiri, guru pengampu jarang masuk kelas, sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Seringnya guru memberikan soal atau latihan lalu kembali lagi ke dalam kelas dengan waktu yang sudah habis, sehingga siswa dalam berlatih menemukan kesulitan tidak bisa langsung berdiskusi dengan guru.
Nah, setelah menemukan beberapa hambatan, baik dari guru ataupun siswa, saya menemukan upaya-upaya untuk pembelajaran menulis di sekolah, yaitu yang pertama, siswa harus menguasai unsur-unsur kebahasaan, seperti siswa harus menguasai tanda baca dalam suatu bacaan. Kemudian siswa juga harus memahami penulisan EYD yang baik dan benar. Lalu siswa juga harus sering berlatih dalam menulis surat lamaran kerja. Nah, yang kedua, siswa harus menggunakan fasilitas di sekolah dengan sebaik mungkin. Di sekolah tersebut menyediakan KBBI, maka sebaiknya siswa menggunakan KBBI untuk sumber belajar. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dan siswa harus saling berkolaborasi untuk mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas. Guru dan siswa harus sama-sama meluangkan waktu, seperti guru harus bisa membagi waktunya antara mengerjakan tugas pribadi dengan mengajar. Yang kedua, si siswa harus lebih rajin dan lebih giat lagi dalam pembelajaran menulis di kelas. Lalu, guru juga harus optimal dalam mengajar sehingga tidak terjadi yang namanya kelas kosong atau jam pelajaran yang kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.